Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan buat bangsa Indonesia, dan kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Nah, puji Tuhan, bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan tidak terlepas dari waktu itu kegerakan anak-anak muda, orang-orang tua, ya, yang punya roh yang menyala-nyala, punya semangat yang berkobar-kobar. Dengan adanya semangat yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar, maka bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, untuk hari ini, ya, punya tema di bulan Agustus, yaitu roh yang menyala-nyala. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Roh yang menyala-nyala. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Roh yang menyala-nyala. Dengan tema ini kita rindu bahwa semua jemaat Tuhan di tempat ini rohnya menyala-nyala. Amen. Kita bangkit kembali, ya, kembali kepada kasih mula-mula. Yang dulu kita sudah mulai malas, tetapi hari ini kita bangkit kembali. Nah, apa arti roh yang menyala-nyala itu? Roh yang menyala-nyala secara umum dijelaskan sebagai keinginan yang membara. Ngomong sama-sama, keinginan yang membara. 1, 2, 3 ya. Jadi kita punya keinginan, bukan keinginan yang biasa-biasa, tetapi yang membara, ya, yang benar-benar membara. Juga disebut keinginan yang sangat kuat, juga keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar atau antusiasme. Itu namanya roh yang menyala-nyala. Dan Tuhan rindu roh kita semuanya menyala-nyala. Kita semua punya semangat yang berkobar-kobar, punya keinginan yang membara. Saya percaya dengan kita punya roh yang berkobar-kobar, punya semangat yang menyala-nyala, kuasa Allah turun atas hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu, waktu menyala-nyala ini adalah roh kita. Roh kita harus menyala. Waktu memuji Tuhan harus menyala. Waktu memuji Tuhan harus menyala. Waktu memuji Tuhan harus menyala. Tadi saya lihat sudah menyala, sudah bagus, tapi belum menyala-nyala, ya. Yang menyala-nyala 50% lah, 50%. Contoh, Ibu Fitri, lagi maju depan sini. Ya, Ibu Fitri. Tes. Jadi kita rindu waktu memuji harus menyala-nyala. Menyala-nyala. Nah, sekarang kita bangkit berdiri. Ya. Jadi waktu memuji Tuhan nggak boleh ada yang lemes. Semua harus menyala-nyala. Amin. Ya, kita sudah 6 hari bekerja, usaha, sudah banyak stresnya. Jangan ke gereja di hari yang ke-7 kita stres lagi. Kita harus menyala-nyala. Menyala-nyala. Ya, kita harus semangat, ya, bersama. Nah, contoh tadi, biarlah rohmu menyala-nyala. Ikutin Ibu Fitri. Yang nyanyi siapa? Saya ada. 1, 2, 3 ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan bagi Oke, silakan dulu. Rasanya beda atau enggak sama yang diem aja? Beda. Ya, beda. Saya lihat panenku juga beda. Ya, oleh sebab itu pastikan mulai saat ini roh kita harus menyala. Amin. Waktu memuji Tuhan menyala-nyala, waktu kita beribadah menyala-nyala. Saya percaya kalau roh kita menyala-nyala, orang yang baru datang mereka akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi sebaliknya kalau roh kita padam, kita lemas, orang yang datang dengan lemas pulang-pulang pingsan. Kenapa? Lemas. Oleh sebab itu pastikan semua menyala. Menyala. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Garis bawahi. Janganlah, ngomong sama-sama, janganlah. Ini adalah suatu kata anjuran dengan ketegasan. Ya.
Suatu ketegasan yang disampaikan bahwa janganlah, ya, jangan apa? Jangan ada hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ngomong, rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala. Rohmu ini adalah huruf kecil, ini roh kita. Roh kita. Jadi Tuhan mau kita semua bukan yang di depan saja yang menyala-nyala, tetapi setiap kita harus menyala-nyala. Amin. Jadi roh kita harus semua menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan di antara kita tidak boleh seperti kerupuk yang melempem. Kerupuk yang melempem enak gitu kan? Nggak enak. Diapain? Buat. Dibuang, ya, pasti nggak berguna. Nah begitu juga hidup kita yang melempem, yang loyo-loyo, nggak ada gunanya, ya. Oleh sebab itu pastikan kita semua semangat kembali. Ngomong, semangat yang menyala-nyala. Semangat yang menyala. Bagi kalau melempem percuma. Ngomong kiri kanannya, kalau kamu melempem dibuang. Ya, jadi semua harus semangat. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu yang jadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana supaya kita punya semangat yang berkobar-kobar, punya keinginan yang menyala-nyala, punya keinginan yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah baca 1, 2, 3 ya. Pertahankan kerajinanmu. Kenapa kita harus pertahankan kerajinanmu? Kadang-kadang kita itu nggak rajin lagi. Saya sering melihat bahwa ada anak yang dulunya biasa-biasa, tapi puji Tuhan saya melihat sekarang rajin menyala-nyala. Itu bagus, itu bagus. Tapi ada juga yang dulunya menyala-nyala, tapi sekarang hilang. Itu juga ada. Tapi saya percaya di sini semuanya menyala-nyala. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan oleh sebab itu bagaimana supaya kita punya semangat yang berkobar-kobar, punya keinginan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita supaya terus berkobar-kobar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertahankanlah kerajinanmu. Sekali lagi ngomong sama-sama, 1, 2, 3 ya. Pertahankanlah kerajinanmu. Kita harus pertahankan kerajinan itu. Jangan sampai malas. Karena firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang dulu rajin tapi sekarang kendor. Yang dulunya rajin tapi sekarang malas. Tetapi saat ini waktu kita mulai malas, mulai kendor, ingat kita harus pertahankan yang namanya kerajinan itu. Kalau saya percaya kalau kita semua mempertahankan kerajinan itu, semangat kita pasti menyala-nyala. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi jangan sampai malas. Semuanya harus rajin. Ngomong sama-sama, rajin. Ya, harus rajin. Klik. Apa arti rajin? Rajin itu artinya melakukan sesuatu dengan disiplin. Ngomong sama-sama, melakukan sesuatu dengan disiplin. 1, 2, 3 ya. Melakukan sesuatu dengan disiplin. Nah, pastikan orang yang rajin itu pasti rohnya menyala-nyala, melakukan segala sesuatu dengan disiplin. Ya, disiplin itu adalah sesuatu yaitu sikap hati kita untuk melakukan aturan-aturan yang ada, yang sudah disepakati. Ya, kalau aturan-aturan anggap aja kita datang latihan jam 7 berarti jam 7. Itu namanya disiplin. Disiplin harus disiplin waktu. Ngomong disiplin waktu. Contohnya disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, di dalam keluarga. Dan saya percaya kalau kita semua disiplin, itu membuat roh kita menyala-nyala. Nah, dan saya rindu di tempat ini semuanya punya kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan kita tidak akan pernah mengalami kuasa Allah. Ya, oleh sebab itu pastikan ya. Dan di sini juga rajin itu berarti melakukan sesuatu dengan disiplin, konsisten. Ngomong sama-sama, konsisten. Konsisten itu terus-menerus dikerjakan, nggak bosan-bosan, lakukan. Sudah disiplin ngikutin aturan-aturan yang ada, terus kita terus lakukan dengan baik, bahkan dilakukan dengan tanggung jawab. Ngomong sama-sama, tanggung jawab. Jadi ini sangat penting sekali buat anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya semangat kita terus berkobar-kobar. Kita harus mempertahankan kerajinan kita, yaitu dengan disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba terpanggil satu. Pak Tony maju ke depan. Maju cepat Pak. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Coba Pak Tony ini sebagai pemimpin salah satu perusahaan besar,
bagaimana nerapin di dalam karyawannya, Pak? Karyawannya apakah harus seperti ini yang diberkati atau yang malas-malas, Pak? Gimana, Pak? Silakan, Pak. Kalau untuk karyawan harus rajin bekerja tepat waktu dengan sesuai dengan job desk yang sudah diberikan perusahaan. Kedua, harus persisten, Pak. Persisten itu harus tekun ya. Jadi kalau misalnya ada suatu target yang diberikan tapi nggak capai, harus tekun sampai dapat. Jadi walaupun target belum tercapai, jangan putus asa. Betul, jangan putus asa, harus tekun. Usaha lagi. Betul, Ya, pasti akan jalan keluar. Terus apa lagi, Pak? Yang terakhir konsisten, Pak. Konsisten. Ya, konsisten itu yang terakhir tadi, Pak. Jadi harus selalu melakukan hal-hal yang tidak pernah orang bilang ulet, ya, konsisten. Apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan itu harus dilakukan terus. Dilakukan. Biasanya orang-orang seperti itu karyawannya bagaimana, Pak? Kalau dia lakukan terus? Biasanya kalau kalian yang melakukan yang disiplin, konsisten itu biasanya kelihatan dari hasil, Pak. Dari hasilnya. Dari hasilnya itu pasti dia punya pencapaian bagus, pasti ada reward dan promosi dari perusahaan. Pasti ada reward, promosi dari perusahaan. Betul. Tepuk tangan, Tuhan. Yang malas dapat promosi apa enggak? Biasanya kalau yang malas itu kebanyakan di demosi, Pak. Oh, gitu. Iya, di demosi. Promosinya dipecat ya. Itu yang terakhir, Pak. Terakhir. Yang kedua paling di demosi, Pak, diturunkan jabatannya. Oh, turunkan jabatannya. Kalau malas ya. Yes. Tapi yang rajin dinaikin, Dipromosi. yang malas diturunin. Demosi atau di Pilihannya adalah mau malas atau rajin. Rajin. Ya. Sehingga Tuhan katakan orang yang rajin memegang kekuasaan. Amin. Dan orang yang malas mengakibatkan kerja paksa, diturunin. Yang seharusnya punya jabatan akhirnya diturunin. Himbauan buat kita semua apa ya, Pak? Mau di dalam Tuhan maupun bekerja, kita memang harus rajin, Pak. Disiplin itu benar. Ya, persisten dan konsisten itu harus dilakukan mau dimanapun berada. Kalau Pak Tony apa yang dilakukan? Kalau Pak Tony kerjanya apa itu? Ya itu, Pak. Jadi kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Contohnya apa? Kalau Pak Tony berangkat yang berapa? Contoh kalau kita masuk kerja gitu kan, contohnya kita ngomong karyawan nggak boleh telat. Tapi kalau pemimpinnya sering telat kan pasti bawahnya lihat, kamu aja sering telat. Jadi omongan kamu sama perbuatan kamu tuh nggak sama gitu. Kan karyawan pasti nggak seperti itu. Hal yang simpel aja seperti itu. Jadi kita harus apa yang kita ucapin sebagai pemimpin itu harus kita praktekkan, Pak. Jadi dilakukan ya. Ya. Jadi datang jam berapa kalau Pak Tony? Saya selalu datang itu sebelum setengah 8 biasanya. Sebelum setengah 8. Masuknya jam? Masuknya jam 8. Masuk jam 8, setengah 8 sudah datang. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kebanyakan orang jam 8 masuk, setengah 9 datang. Kalau begitu diapain, Pak? Biasanya pasti ada teguran dari HRD. Teguran dari HRD ya. Ya. Ya, kalau sering melakukan pasti ada surat peringatan segala macam. Oke, sekarang himbauan kepada kita semua bagaimana supaya menjadi orang-orang yang berhasil. Untuk menjadi orang yang berhasil itu baik di dalam Tuhan maupun bekerja maupun itu sekolah, memang itu harus pertama rajin. Rajin itu pasti yang konsisten tadi. Maksudnya setiap kali ada masalah maupun itu di gereja maupun di usaha belajar atau maupun bekerja, plus selalu ada masalah tapi pasti ada solusi dan jalan keluar. Amin. Ya, itu satu. Kedua, kita harus konsisten. Jadi apa yang kita kerjakan kalau itu memang berhasil harus coba terus sampai berhasil. Amin. Ya, itu, Pak. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Oke, terima kasih Pak Tony. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dia salah satu direktur dari perusahaan yang besar, ya, tapi dia rendah hati, ya. Dia menangani ribuan karyawan dan hambanya luar biasa. Sama yang dilakukan. Kenapa dia dapat promosi? Kenapa terus Tuhan promosikan beliau? Karena dia mempertahankan kerajinannya. Kalau kita mau dipromosikan, pertahankan kerajinan. Oh, perhatikan kerajinan. Ibadah rajin. Puji Tuhan. Tadi di pagi juga penuh. Ada 110 yang pagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Mereka rajin. Yang siang rajin. Ya, bekerja rajin. Usaha rajin. Pasti diberkati Tuhan. Contoh ini adalah Daud. Ya, saya mengambil contoh di hari ini hanya Daud saja. 1 Samuel 17 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mengapa engkau datang
Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Jadi waktu itu si Daud ini diutus oleh orang tuanya Isai untuk melihat kondisi peperangan yang ada, ya, karena kakak-kakaknya itu jadi tentara Saul. Dan sebelum saya sampaikan ini, saudara Daud ada berapa? Ini udah tahu sih ya. Ya, jadi ada 3, ada 2, ada 6, 8. Kita mau sama-sama 8. Jadi Daud itu anak yang terakhir. Jadi anak terakhir tugasnya bukan jadi tentara, tetapi waktu itu jadi menggembalakan kambing domba. Sehingga kakak-kakaknya Eliab juga 3 kakaknya yang besar-besar jadi tentaranya si Saul. Sehingga waktu menghadapi si Goliat, akhirnya bapaknya ngomong, udah kamu datang ke sana, ini bawa bekal, lihat kakakmu gimana kondisinya. Akhirnya dia sampai di sana. Waktu sampai sana bukan disambut dengan baik oleh Eliab kakaknya yang pertama, tetapi justru kakaknya ngomong begini, mengapa kau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Saya nggak berbicara tentang peperangannya, tetapi saya mau ngomong tentang domba yang 2-3 ekor itu. Ngomong 2-3 ekor, 1, 2, 3 ya. Jadi kambing yang digembalakan berapa? 2. Kambing yang digembalakan ada berapa? 2-3 ekor. Jadi ini sindiran atau bukan saya nggak tahu. Ya mungkin banyak saya juga nggak tahu, tapi nanti kita tanya di surga saja. Tetapi yang tertulis ini adalah 2-3 ekor. Bayangkan Daud menggembalakan 2-3 ekor, tetapi Daud rajin. Dia tidak mengeluh, dia konsisten, bahkan dia disiplin. Pagi-pagi mengembalakan, dia pergi pagi-pagi, sore dia pulang, dia sore datang. Bertahun-tahun dia mengembalakan dengan rajin, dengan konsisten. Pantesan si Daud akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Karena dia setia dalam hal yang kecil, walaupun 2-3 ekor, dia setia. Dan saya percaya kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kepada kita perkara yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti Daud yang dilakukan, walaupun 2-3 ekor, dia tetap rajin, dia disiplin, dia tetap konsisten. Bahkan dia juga bertanggung jawab. Klik dulu. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mujizat dan berkat Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, pastikan rajin. Jangan malas. Tadi yang kesaksian pagi adalah dulu adalah dia pembantu, nyuci, gosok, ya, ngepel. Karena saya kenal kurang lebih 13-14 tahun yang lalu. Jadi waktu ketemu dengan saya dia masih ngepel, ya, masih cuci gosok di beberapa orang. Dan akhirnya saya datang ke sana, dia rajin. Akhirnya dia jualan sambal, ya, karena kalau dia jual sambal dan orang yang nggak mau sambal itu, orang itu disambelin sama dia, ya. Jadi akhirnya singkat cerita ngambil dari Lampung. Setelah dari Lampung, akhirnya dari Lampung akhirnya terhambat lama. Orderan sudah masuk banyak. Akhirnya saya ngomong, sekarang produksi sendiri. Tanya sama saudara kamu, boleh nggak produksi sendiri? Oh begitu ya Pak. Akhirnya produksi, bikin punya mesin buat blender itu, cabai. Dan puji Tuhan, saat ini produksinya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berbagai minimarket di seluruh Jakarta sudah dimasuki. Rajin. Oh, sama-sama rajin. Ibu Nik, ya, Ibu Nik, berdiri Ibu Nik. Ya, berdiri tempat saja. Nah, ada pesanan dikit. Nah, ini Ibu Nik. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ibu Nik masih rajin. Punya agen apa, Bu? Air yang ada di Simpruk. Ya, yang ada di Simpruk ini Ibu Nik. Ya, walaupun usia sekarang udah berapa, Bu Nik? 59 masih rajin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Buni. Ya. Jadi walaupun sudah tua, yang pagi ada yang 73 itu masih juga jualan air.
Ya, masih agen, rajin, sama-sama rajin. Rajin. Jadi kalau engkau mau mengalami mujizat dan berkat Tuhan, rajin. Karena apa? Sebaliknya kemalasan menutup pintu berkat. Orang malas gak diberkati. Bahkan firman Tuhan katakan kalau nggak mau kerja jangan makan. Tapi kenyataannya sudah nggak mau kerja, sudah males, makannya doyan, nambah lagi. Nah ini yang repot. Ya, jadi sebaliknya kemalasan menutup pintu berkat, sebab Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Kita ngomong sama-sama dari sini. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. 1, 2, 3 ya. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Amin. Amin. Sebab itu harus rajin. Nah, Daud bukan sekedar rajin saja, bukan sekedar dia disiplin, konsisten, tetapi dia tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, 1 Samuel 17 ayat 34, 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarkannya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Jadi waktu itu akhirnya itu mulai ada peperangan, semuanya ketakutan sama Goliat, sehingga si Daud memberanikan diri untuk melawan. Sehingga dia datang ke Saul. Waktu datang ke Saul ngomong, kamu kan masih muda, apakah bisa kamu melawan dia? Apalagi dia ini dari si Goliat ini dari dulunya sudah jadi tentara. Apalagi kamu belum pernah jadi tentara. Yang pernah jadi tentara aja takut, apalagi kamu. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Ya, yang terjadi akhirnya si Daud ngomong begini kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Saya nggak mau bicara tentang peperangannya, tetapi saya mau melihat di sini bahwa walaupun kambing dombanya 2-3 ekor, tetapi Daud tetap bertanggung jawab. Amin. Oh, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Walau waktu itu ada singa, ada beruang, bukan akhirnya, woi beruang kabur. Tidak. Tetapi waktu ada beruang, ada singa, dia dihadapin. Kenapa dihadapin? Karena dia bertanggung jawab. Walaupun hanya 2-3 ekor, walaupun kecil. Kalau firman Tuhan katakan, kalau engkau setia dalam tanggung jawab perkara kecil, Tuhan akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Kalau yang kecil aja tidak bertanggung jawab, bagaimana Tuhan akan berikan yang besar? Jangan harapkan engkau akan mendapatkan tanggung jawab berkat, tanggung jawab yang besar, berkat yang besar. Kalau yang kecil saja kita nggak pernah bertanggung jawab. Contoh, di rumah itu banyak kucing, karena si Bena senang kucing. Tapi bukan kucing peliharaan, kucing datang sendiri. Ada yang namanya garong. Jadi pagi-pagi wow. Kalau udah di depan rumah, depan pintu udah wow. Artinya ben itu lapar. Udah kasih makan. Setelah kasih makan pulang. Ada yang namanya bulbul. Bulbul tahu-tahu bawa anak 2. Bulbul. Anaknya sudah gede, sekarang udah pulang. Sekarang ada yang namanya gambreng. Gambreng ini datang bawa anaknya 4. Kalau kita coba bingung ini gimana nih anaknya 4 begini. Akhirnya mama Kek yang gak pernah sayang sama kucing dia ngomong, Gambreng, kamu datang bawa anak 4. Mana suamimu kok gak bertanggung jawab? Suaminya gak bertanggung jawab. Dia bawa anaknya 4 sendirian. Tapi saya percaya suami-suami di sini bertanggung jawab. Amin. Amin. Kalau nggak bertanggung jawab itu namanya garong. Oleh sebab itu di dalam keluarga harus bertanggung jawab. Suami-suami harus bertanggung jawab. Anak-anak muda yang pacaran harus bertanggung jawab dalam masa pacarannya. Nggak boleh seperti orang dunia, harus punya tanggung jawab. Amin. Ya di dalam pekerjaan harus punya tanggung jawab. Karena belum 1, 2, 3 ya. Orang baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Orang yang dapat dipercaya dalam melakukan tanggung jawab
akan mendapat banyak berkat. Ngomong akan banyak mendapat banyak berkat. 1, 2, 3 ya. Akan mendapat banyak berkat. Jadi kalau kita dapat dipercaya, akhirnya bertanggung jawab, bukan mendapat sedikit berkat, tetapi banyak berkat. Amin. Ngomong banyak berkat. Banyak berkat. Nah, oleh sebab itu harus rajin, disiplin, konsisten, tanggung jawab, mendapat banyak berkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya semangat kita berkobar-kobar, punya keinginan yang menyala-nyala. Yang pertama tadi, pertahankan kerajinanmu. Waktu mau mulai kendor, cepat bangkit. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula lagi. Yang kedua adalah baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya, baca yang semangat. 1, 2, 3 ya. Pertahankan rohmu tetap menyala. Ya, sehingga janganlah hendaknya kerajinmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sehingga saya ambil yang tadi, pertahankan kerajinanmu. Yang kedua adalah pertahankan rohmu tetap menyala. Karena ada saat dimana kita padam. Oh, dulunya menggebu-gebu. Oh, dulunya waktu cinta mula-mula. Setiap ibadah kita datang. Ibadah, dia seorang laki-laki. Ibadah pria dia datang. Ibadah umum 1, 2, 3 datang. Bahkan ibadah wanita pun dia datang. Kenapa? Rohnya menyala-nyala. Tetapi setelah kita lihat beberapa tahun kemudian hilang. Kenapa? Padam. Oleh sebab itu, pastikan kita semua tempat ini pertahankan rohmu tetap menyala. Amin. Ngomong, rohmu tetap menyala. Rohmu tetap menyala. Kembali kepada kasih mula-mula. Ngomong, kembali pada kasih mula-mula. Kembali pada kasih mula-mula. Pada kasih mula-mula itu gimana sih? Kasih mula-mula itu contoh kalau kita, sampai saya sama Bu Tuti. Waktu Bu Tuti dulu naksir saya. Ya. Jadi kalau saya lewat membawa motor saja, dengar suara motornya saja udah berdebar-debar. Udah berdebar, ini si ganteng datang nih, si ganteng datang. Udah berdebar-debar. Ini masih suara motornya. Waktu buka pintu, wah itu debarnya melahirkan. Itu cinta mula-mula. Ngomong cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Tapi sekarang masih debar-debar enggak? Kadang-kadang setelah lama padam. Begitu juga cinta kita kepada Tuhan harus terus menyala-nyala. Yang dulu kita menggebu-gebu harus menggebu-gebu lagi. Jangan hilang lagi. Kita harus menggebu-gebu lagi. Roh kita harus menyala-nyala. Karena firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 19, 1, 2, 3 ya. Jangan padamkan roh. Karena apa? Bisa padam kalau dibiarin. Ya, karena tubuh kita itu ada jiwa, tubuh dan roh. Roh ini adalah di hati nurani, atau bisa orang hati kecil, ya. Biasa di suara Tuhan. Jadi ini nggak bisa diisi dengan harta kekayaan dunia. Nggak bisa. Karena banyak orang yang punya harta, punya kekayaan dunia, tapi hatinya kosong. Kenapa? Rohnya kosong. Rohnya yang di sini yang ngisi hanya bisa Tuhan Yesus. Roh Kudus sendiri yang bisa ngisi. Ya, tapi kalau nggak diisi, maka banyak orang yang stres hidupnya. Oleh sebab itu hari ini kita harus jangan sampai padamkan roh. Karena orang yang rohnya padam biasanya mudah putus asa dan kecewa. Kenapa? Ya, saya sudah ke gereja, sudah ini, tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab ya. Saya sudah lakukan ini, saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa kehidupan saya kok begini? Kecewa, akhirnya rohnya padam. Yang mulai jauh daripada Tuhan. Setelah berkecewa, akhirnya jauh daripada Tuhan. Akhirnya malas beribadah. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, setia beribadah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biasanya mulai malas beribadah dan mulai undur dari pelayanan. Sudah malas, melayani malas. Ya, bahkan umpama melayani pun karena terpaksa. Jadi orang yang melayani karena terpaksa, hanya rutinitas, gak ada kuasa, gak ada mujizat Tuhan. Ya, orang-orang yang seperti ini sudah mulai padam. Tapi kalau kita mungkin sudah mulai seperti itu, kita bangkit kembali. Bagaimana supaya roh kita menyala? Pertama, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya.
Dekat dengan Tuhan. Kita belajar dari Daud lagi. Firman Tuhan berkata, Mazmur 62 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Jadi Daud waktu dia menyanyikan ini bukan dalam kondisi yang baik, tetapi dia sedang dikejar-kejar oleh Saul dan dia berpura-pura gila. Dia antara hidup dan mati karena dia dikejar mau dibunuh. Dalam kondisi yang seperti itu, si Daud tetap memelihara rohnya bagaimana tetap menyala. Dia tidak lemah. Tetapi yang dilakukan Daud dalam persoalan yang besar dalam hidupnya, dia dekat dengan Tuhan. Ngomong dekat dengan Tuhan. Dan pastikan hidup kita supaya kondisi apapun yang kita hadapi yang kelihatannya pahit sekalipun, jangan roh kita padam. Tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Gimana caranya supaya menyala-nyala? Kita harus makin dekat dengan Tuhan. Sama-sama dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, roh yang bisa hanya diisi oleh Tuhan tadi membuat semangat. Seharusnya kita lemah karena dikejar-kejar, seharusnya kita lemah karena dibenci, seharusnya kita lemah karena orang mengecewakan. Tetapi waktu roh kita kuat, kita bisa hadapin semuanya. Terus apa yang dilakukan Daud? Bukan sekedar dekat dengan Tuhan, bagaimana supaya kita juga roh yang menyala-nyala terus. Mazmur 1 ayat 2, 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata Daud ini rohnya terus menyala-nyala di dalam Tuhan, karena setiap saat dia selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kesukaannya bukan gado-gado, kesukaannya bukan bakso, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Omong kesukaan. Kesukaan itu apa? Favorit yang disukai. Pak John kesukaannya apa? Kalau makan kesukaannya apa? Mie babi hidup. Mie babi. Jadi kalau mie babi, anggapnya Pak John ini, kemana saja yang dicari pasti apa? Babi yang dicari babi. Ya, pasti yang dicari mie babi itu. Ya kenapa? Walaupun dia ke daerah mana, pasti yang dicari mie itu, mie babi. Karena itu menjadi kesukaan. Kemanapun boleh ada makanan yang lain, tapi kesukaannya itu nggak bisa. Pasti yang dicari. Dan begitu juga kita. Daud dalam kondisi apa? Yang kesukaannya adalah bukan hartanya yang melimpah-limpah. Yang kesukaannya bukan karena profesinya. Dia sebagai raja, dia sebagai nabi yang dasar dan luar biasa. Itu bukan segala-galanya. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Oleh sebab itu pastikan kita semua belajar baca firman Tuhan. Belajar baca Alkitab. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita lagi rohnya padam atau tidak bisa dilihat dari sini. Kalau yang padam, malas tuh belajar. Siapa di sini pernah malas? Saya juga pernah malas. Ya, biasanya kalau yang padam malas, ya buka aja lah waktu nanti Natal deh. Ya, tapi yang rohnya menyala pasti pengennya buka terus. Seperti dulu zamannya saya sama Bu Tuti, itu belum ada SMS, belum ada BBM. Ya, adanya adalah surat. Tahu surat gitu? Dulu siapa yang pernah dapat surat dari pacarnya? Gak pernah ada. Ya itu memang zaman kurang tua dulu lah, maksud saya. Dan apa yang terjadi? Saya itu nggak bisa nulis surat seperti Bu Tuti. Kalau Bu Tuti kan orangnya melankolis, jadi dia kata-katanya bagus gitu, sayangku, gitu. Nah, bacanya udah gemetar gitu. Dan apa yang terjadi? Itu surat saya kumpulin. Udah saya baca, ini buka lagi loh. Saya baca lagi. Ya, saya baca lagi. Itu sampai seperti itu karena cintanya. Saya percaya kalau kita cinta kepada Tuhan, kita harus cinta membaca suratnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesukaannya Taurat dan merenungkannya. Merenungkan itu kalau bahasa sapi itu menggayami, dikunyah sampai halus, sampai menjadi daging gitu. Firman harus menjadi daging.
Saya percaya kalau ini terjadi, roh kita pasti menyala. Klik lagi, klik. Ya. Mazmur 34 ayat 2, 1, 2, 3 ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam kondisi yang terjepit, kondisi tertekan, dia dikejar-kejar Saul, api menghadapi musuhnya, kejar-kejar anaknya, kondisinya bukan baik, tetapi Daud selalu memuji Tuhan. Oh, selalu memuji Tuhan. Karena di dalam pujian ada kuasa, di dalam pujian ada mujizat Tuhan. Oleh sebab itu kemanapun engkau pergi, nyanyi, memuji Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Waktu kita ada masalah dan kita katakan Tuhan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, kita jadi kuat. Amin. Bututi kalau goreng, kalau mama goreng, kiri kananku ada Tuhan, ceng. Kiriku ada Tuhan. Udah nyanyi. Akhirnya sambil ngotekin apa itu? Sayur, bawa nyanyi juga. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Sambil nangis. Nangis kenapa? Kena bawang. Di toilet dia nyanyi. Saya sih kurang karena nggak bisa nyanyi. Walaupun begitu sebenarnya sama-sama kita nggak bisa nyanyi. Karena butuh sekali nyanyi nyamuk mati. Kita di rumah jarang nyamuk karena dia nyanyi terus. Ya, memuji Tuhan. Roh kita jadi kuat. Amin. Amin. Selanjutnya bagaimana roh kita menyala? Hidup yang menjalin hubungan dengan orang yang rohnya berkobar-kobar. Jadi tidak semua orang harus menjadi teman. Tidak semua orang harus menjadi sahabat. Kita harus mencari sahabat yang benar-benar bisa menjadi berkat buat kita. Kalau kita punya sahabat yang malas, kita punya sahabat yang banyak menggerutu, banyak ngeluh, kita pasti akan ngeluh. Contoh, ya orderan susah hari ini. Saya udah sebulan ini nggak dapat order. Terus akhirnya temennya, iya ya saya juga sebulan ini nggak dapat. Udah mulai ini jangan ditemanin. Contohnya lagi, wih, gimana order hari ini? Oh belum ada, belum tercapai. Gak apa-apa, saya percaya bulan besok, bulan ini, ya sampai akhir bulan pasti tercapai. Kalau kita dengar begitu, semangat gak? Kenapa? Karena setiap kita, teman kita itu bisa nular. Sifat karakter teman kita bisa nular. Kalau teman kita semangat, kita bisa semangat. Tapi kalau teman kita loyo, kita jadi loyo. Oleh sebab itu cari teman yang semangat. Cari teman yang semangat. Karena itu bisa nular. Contoh, kalau saya ngomong begini, sudah kasih dalam Tuhan, semalam itu saya udah capek. Udah capek di semua khotbah. Ketemu jemaat lagi. Males saya. Dengerinnya gimana? Males gak? Dengerin aja males. Ya, pendetanya kayak begitu. Tapi waktu saya semangat, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara semangat. Rasanya gimana? Ikut semangat karena nular. Oleh sebab itu cari teman yang membuat semangat. Oh, yang membuat semangat. Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan kita nggak bijak saja bergaul sama orang yang bijak menjadi bijak. Kita bergaul pada orang semangat yang dulu kita nggak semangat, jadi semangat loh. Saya itu bukan tipe yang semangat dulu, tipe yang takut, tipe yang kalau kolerik itu nol, ya, dominan itu nol. Saya itu orangnya nggak pemberani, ya. Tapi akhirnya puji Tuhan, saya bergaul sama Bu Tuti. Jadi ikut-ikutan berani loh. Bu Tuti nggak ada yang ditakutin, preman aja nggak ditakutin, preman takut sama dia. Akhirnya apa? Saya jadi berani loh. Saya jadi berani. Karena apa? Bergaul sama orang yang berani. Tapi yang ada yang jelek, akhirnya Bu Tuti ngopi, saya juga ngopi. Tapi sekarang udah bertobat, udah tua. Jadi pastikan kita berteman dengan orang yang baik. Amin. Yang membuat semangat. Yang terakhir, bagaimana supaya semangat kita terus berkobar-kobar, keinginan kita terus menyala-nyala. Yang pertama tadi yang kita pertahankan apa? Pertahankan kerajinanmu. Yang kedua, pertahankan rohmu tetap menyala. Jangan sampai
padam. Ketiga, pertahankan pelayananmu. Firman Tuhan ada statement begini, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, entah itu baik atau buruk, jangan pernah berhenti untuk melayani. Oh, sama-sama, jangan pernah berhenti untuk melayani. 1, 2, 3 ya. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Walaupun kondisi buruk atau tidak baik sekalipun, jangan berhenti. Karena banyak orang, saya mundur aja lah Pak, saya udah gak jadi melayani lagi. Oleh sebab itu, jangan berhenti melayani. Engkau berhenti melayani, padam. Oleh sebab itu kita harus semangat melayani Tuhan. Coba Fitri lagi deh sebentar tuh. Hari ini yang paling semangat Fitri sih. Waktu ini ketua choir, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini Bu Fitri adalah ketua choir. Jadi kalau lihat choir di depan, semangat nggak? Semangat nggak? Nah, teman-teman kita rindu semua melayani Tuhan. Ngomong melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang mau apa? Jadi choir, ya. Jadi sekalian apa itu olahraga, ya. Akhirnya ibu ini udah ikut choir turun 5 kilo, tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi secara tidak langsung turun sendiri, ya. Terus itu tolong himbau kepada teman-teman yang mau melayani di choir. Salam semuanya. Salam. Saya menghimbau dan mengajak semua teman-teman yang mau bergabung di choir, apalagi yang menyukai musik, khususnya nyanyi dan gerak gitu, boleh daftar ke saya atau juga dengan Cilince. Dan bukan hanya tadi olahraga juga Pak, tapi juga jadi awet muda. Contohnya Ibu Maria. Ibu Maria ini baru pertama kali kan perdana buat Ibu Maria. Tapi dia langsung kelihatan lebih muda 10 tahun. Puji Tuhan dengan gerak gitu kan, dengan musik gitu. Jadinya muka berseri-seri gitu. Salah satu muda. Terima kasih. Pantesan kamu muda terus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Pastikan kita melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi layani sesuai dengan karunia. Layani sesuai dengan karunia. Pastikan sesuai dengan karunia kita di gereja Tuhan tempat ini boleh semua melayani sesuai dengan karunianya masing-masing. Ya silahkan, bisa melayani di sini, bisa melayani di BCC atau bisa melayani di komisi-komisi yang ada. Dan kita rindu semua melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Ya, jadi waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya di situ kuasa Tuhan turun atas kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan berhenti melayani. Si Ibu Fitri dulu nggak mau jadi choir juga nggak mau. Bahkan waktu saya suruh jadi pembina bencana baru dia nggak mau. Fit, jadi pembina enggak. Saya masih belum benar. Belum benar. Jangan pak. Udah Fit, kamu bisa. Enggak Pak, jangan saya. Akhirnya saya pasang. Kamu bisa Fit, choir bisa. Kamu juga bencana ikut pembina bencana baru juga bisa. Akhirnya dia ikut bisa loh. Kenapa? Dipaksa. Ngomong kiri kanannya. Kadang-kadang kamu harus dipaksa. Kadang-kadang kamu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kadang-kadang yang model begitu harus dipaksa. Ya. Nah, sebab Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini. Klik. Baca. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jadi ingat, belajarlah supaya menyala, jangan banyak fokus pada diri sendiri. Belajarlah juga fokus juga kepada orang lain. Ya, kalau kita belajar fokus pada diri kita sendiri terus kita stres karena masalah nggak akan pernah selesai. Tapi waktu kita belajar juga fokus kepada orang lain, akhirnya kita jadi kuat sendiri loh.
kita jadi kuat sendiri. Klik. Apapun itu artinya apa? Kata apapun juga menunjukkan bahwa pekerjaan apapun saat ini, pekerjaan apapun itu adalah pelayananmu. Engkau sebagai apa? Sebagai guru, kita sebagai pengusaha, sebagai pekerja, di mana itu ya pekerjaan apapun, ingat lakukan dengan hati, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Itu melayani. Ya, profesi apapun, dimanapun kita bekerja, itu kata apapun itu, kita sedang bekerja semuanya untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi saya mengimbau kepada jemaat, khususnya pengerja, saya menekankan, kalau roh mulai padan, layani orang lain. Bahkan ekstrim dari gereja besar dikatakan begini, pengerja-pengerja yang mulai padam jadi pembina bicara baru. Kenapa? Kalau waktu mulai jadi pembina, walaupun engkau sudah punya mungkin secara struktural tinggi, harus turun jadi pembina bicara baru. Kenapa? Kalau kamu padam, bina bicara baru, jadi semangat lagi loh. Jadi semangat lagi, rohnya menyala-nyala lagi. Kalau engkau lagi padam, besok ngomong besok. Kalau saya lagi padam, justru saya besok itu menyala lagi. Contoh yang sering besok, Ibu Santi maju ke depan. Cepat. Sama Pak Willy maju ke depan, masuk. Ya temenin Sob. Tadi Ibu Susan. Nah, Ibu Santi ini yang sering besuk. Dan apa yang dirasakan Ibu Santi? Ibu Santi kan juga punya masalah, punya beban berat. Kenapa punya beban berat? Karena suaminya memang berat. Punya beban berat, punya masalah, tetapi selalu datang kepada orang-orang yang punya masalah. Kemarin kita hari Jumat, orang yang kecelakaan patah. Ya, kita datang di sana yang ditinggal suaminya. Ya, kondisinya yang begitu berat. Dan Bu Santi sama Pak Willy juga punya masalah. Tetapi apa yang terjadi waktu punya masalah dan Ibu Santi akhirnya dia datang kunjungan? Ya, shalom semuanya. Pada saat kita masalah pasti semuanya ada gitu. Cuma pada saat kita kunjungan kemarin itu ada aja ternyata masalah saya nggak seberat dia ya gitu. Jadi semangat lagi bangkit. Iya, jadi semangat lagi, bangkit lagi, mulai menyala-nyala lagi. Nah, ketibuan supaya jadi besok semua. Nah, himbauan untuk kita semua, biarlah roh kita terus menyala-nyala. Pada saat kita merasa lemah, harus peduli sesama, seperti tema sosial kita lah, moto sosial, love other as love yourself. Jadi mengasihi diri sendiri seperti kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Udah, aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi waktu dia punya masalah tekanan, datang ke orang, jadi semangat loh. Tapi kalau hanya mengasihi diri sendiri, makin masalah makin banyak. Ya, oleh sebab itu, ayo kita belajar saling mengasihi. Ngomong saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah ini Asuk sama Ibu Santi ini suami istri. Hari ini mau bertanding bulu tangkis. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Jadi Pak Amir juga. Ayo Pak Amir sini, Pak Amir. Ya sini. Karena jam 3 sore sampai 8 malam kita ada pertandingan antar gereja, ada 14 gereja di Cipondoh. Dan yang mewakili kita salah satunya adalah bertiga ini. Tadi yang pagi sudah banyak yang mewakili. Nah, tadi kita doain. Nah, sekalian maju kita doain mereka yang hari ini mau bertanding. Ya, duduk saja. Yuk kita arahkan tangan kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk Pak Amir, juga Asuk, begitu juga untuk Bu Santi, berkati yang hari ini jam 3 bertanding bulu tangkis antar gereja. Tuhan berkati, dijauhkan dari kesleo, dari terkilir, tetapi sehat dalam nama Yesus, sehat, dan kehadiran beliau ini semua menjadi berkat buat gereja-gereja yang lain. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa nggak saya doain menang? Karena semua gereja doanya menang. Takutnya kalau nggak menang nanti kecewa. Ya karena semua pengennya menang, semua pengen menang. Yang penting sekarang sehat jadi berkat. Menang puji Tuhan.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Ya, jadi kita harus melayani di mana saja. Amin. Ya, kalau kita melayani di mana saja, wah, semangat loh. Kenapa saya itu tetap semangat? Ya kadang-kadang juga kalau masalah juga banyak. Jadi saya yaudah yuk kita besok sampai ke jalan-jalan besok saja. Jadi semangat loh. Jadi semangat. Yang mau semangat boleh ikut besok sama saya. Ya, pas saya nggak ada waktu. Ya, saya besok. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin dibesok, tolong nanti tulis listnya. Saya akan datangin. Saya minta maaf kalau ada yang belum saya datangin. Ya, jadi nanti tolong listnya saja. Seperti Ibu Irna. Ya, Ibu Irna ini di rumah susun Rawa Buaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Ya, dia juga luar biasa, akan menjadi berkat buat yang rumah susun yang ada di Rawa Buaya, ya. Wah, di Rawa Buaya itu dari Rawa Buaya aja datang, apalagi Rawa Lele datang pasti. Ya. Oke, puji Tuhan. Kesimpulannya adalah ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya tetap semangat dan dengan roh yang menyala-nyala. 1, baca sama-sama. 1 udah kayak pertahankan kerajinanmu. 2, pertahankan rohmu tetap menyala. 3, pertahankan pelayananmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.